Punten Bunga, suaranya masih belum terdengar? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dan Bu Asti. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Masih ada hubungannya dengan skincare, tapi kalau kemarin terkait dengan face atau definisi skincare, sekarang identik dengan face skincare atau untuk wajah. Jadi kalau body care itu sebenarnya kan juga body skincare, tapi orang biasanya menyebutnya dengan body care aja. Oke, saya mulai dulu. Hmm. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait dengan anatomi kulit. Jadi ada perbedaan memang antara kulit pada bagian wajah dan juga kulit pada bagian tubuh. Nah, untuk bagian tubuh ada beberapa hal atau beberapa area yang perlu dicermati karena mempunyai karakteristik yang berbeda dari area yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah di bagian ketiak gitu. Jadi di bagian ketiak ini sangat sensitif kulitnya karena dia cenderung sering bergesekan ya kan pada saat kita bergerak atau beraktivitas dia cenderung mengalami banyak gesekan, terus kemudian karena tidak ada paparan udara di situ, baik itu paparan sinar matahari maupun udara, makanya itu tempatnya sangat lembab dan merupakan media yang bagus untuk pertumbuhan mikroba. Nah, pertumbuhan mikroba pada bagian ketiak itu yang akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Terus kemudian dia juga sering terekspos oleh beberapa treatment kita pada area ketiak karena pada area ketiak itu kan biasanya terdapat rambut yang tergantung dari masing-masing individu sih, kadang banyak, kadang sedikit. Nah, itu kan biasanya kita melakukan waxing atau kemudian cukur. Nah, waxing atau cukur itu kan menimbulkan iritasi atau inflamasi pada bagian ketiak yang menimbulkan biasanya menimbulkan penggelapan kulit. Jadi rata-rata kalau tidak dirawat dengan baik, bagian kulit area ketiak ini memang sedikit lebih gelap dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Terus penggunaan deodoran, antiperspiran itu juga menimbulkan iritasi atau penggelapan pada kulit gitu ya. Terus kemudian eh, karena dia mengalami banyak treatment, terus kemudian jarang istilahnya jarang terpapar oleh eh, apa namanya, misalnya kita pada saat mandi itu jarang menggosok atau menggosoknya pun juga ala kadarnya. Nah, makanya terus kita harus melakukan exfoliate secara eh, kontinu terhadap bagian itu karena penumpukan sel-sel kulit mati biasanya lebih banyak dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Terus kemudian bagian tangan. Nah, bagian tangan kan ini sering kita gunakan sebagai aktivitas mendukung aktivitas ya. Biasanya di bagian pergelangan, pergel apa telapak tangan, terus kemudian jari itu biasanya dia lebih tebal, mengalami penebalan daripada bagian tubuh lainnya. Terus kemudian dia juga kadang karena aktivitas yang berlebihan itu, jadi dia sering mengalami kehilangan kelembapannya gitu karena sering terpapar udara, kemudian paparan sinar matahari, cuaca panas, cuaca dingin. Jadi dia cenderung lebih cepat mengalami dehidrasi. Terus di saat yang bersamaan selain dia karena beberapa aktivitas yang berat dia bisa mengalami penebalan,
konturnya juga lebih tipis daripada, area kulit yang lain. Makanya itu kita, kadang dengan penggunaan beberapa bahan kimia atau yang, penggunaan beberapa, chemical ingredients atau suatu produk itu juga, dapat mengurangi kelembapan gitu. Terus kemudian, penggunaan penggunaan produk-produk yang lain selain, body lotion kadang kan kita juga, kayak kemarin pada saat, pandemi kita sering menggunakan, hand sanitizer. Nah itu juga kadang, menghilangkan kelembapan dari, tangan itu sendiri. Jadi karena kalau untuk yang, hand sanitizer kan banyak mengandung alkohol, kemudian, tea tree oil, triclosan, seperti itu hal-hal, bahan-bahan kimia itu yang dapat mengurangi, kelembapan dan menyebabkan kekeringan pada area tangan. Terus kemudian pada area kaki, nah area kaki ini kan terdapat, bantalan yang keras, yang tebal, daripada bagian-bagian yang lainnya. Nah ini, karena untuk menunjang aktivitas dia sebagai penyangga tubuh. Nah terus kemudian, karena adanya tekanan yang berlebihan, terus kemudian gesekan karena dia, kita buat aktivitas sering berjalan, berlari dan sebagainya. Nah itu kadang juga menimbulkan, penebalan yang kalau orang Jawa bilangnya itu kapalan gitu ya. Nah ini juga, bisa jadi disebabkan karena kita menggunakan sepatu yang kurang nyaman, terus kemudian yang, kekecilan, seperti itu. Apalagi kalau, perempuan itu kan sering menggunakan high heels ya. Nah itu dapat menimbulkan, tekanan yang berlebihan pada, bagian kaki. Terus kemudian, karena dia, kita gunakan, eee, kita misalnya memakai sepatu jadi, dia sering menimbulkan kelembapan. Nah itu yang bisa menghasilkan, beberapa infeksi terutama, jamur. Karena itu juga, biasanya kita sering, melakukan, treatment-treatment seperti, menggosok dengan menggunakan amplas kaki. Nah, atau menggunakan, cleanser atau, istilahnya food product atau food care yang, sesuai dengan masalah yang kita hadapi untuk bagian kaki. Nah, ini beberapa kategori produk untuk body care. Jadi, untuk tipe produknya atau dosage formnya itu bisa krim, bisa emulsi, cairan atau cairan kental, gel, dan seterusnya. Nah itu, eee, beberapa baby care itu, juga merupakan, body care. Cuma, pemakaiannya kalau untuk yang baby care itu harus memperhatikan, hal-hal yang, khusus gitu. Jadi misalnya ini karena kan kulit bayi itu cenderung lebih halus, lebih tipis, kemudian, mempunyai rambut yang lebih sedikit. Jadi dia, harus menggunakan bahan-bahan yang, tidak berbahaya bagi si bayi, tidak toksik, terus kemudian, biasanya, tidak mengiritasi atau menimbulkan alergi pada kulit si bayi. Biasanya kalau untuk, produk-produk baby care, kalau teman-teman perhatikan itu ada tulisannya, hypoallergenic gitu. Jadi benar-benar yang harus diperhatikan karena kan, sistem imun si bayi itu belum terbentuk secara sempurna. Jadi dia rentan terhadap, iritasi-iritasi baik itu dari, spesifikasi atau quality, end produknya maupun dari bahan-bahan yang terkandung di dalam produknya itu sendiri. Terus kemudian, untuk, beberapa sediaan bayi itu biasanya kita, kalau di industri-industri itu, mempunyai persyaratan, clean room yang lebih tinggi daripada, untuk produk-produk yang lain. Jadi misalnya kalau untuk yang kosmetik kan sebenarnya clean room-nya tidak ada batasan kelas apa, cuma
Kalau untuk yang produk biasa, misalnya dia setara dengan clean room kalau di farmasi itu kelas E, tapi kalau untuk produk bayi dia bisa lebih tinggi menjadi kelas C atau bahkan kelas B gitu ya. Terus kemudian untuk membuat suatu formulasi untuk baby care itu juga kita harus memperhitungkan penyerapan bahannya. Jadi kita membutuhkan bahan yang dia melembutkan gitu, tapi dia tidak terserap secara maksimal ke dalam kulit karena pada saat penyerapan itu maksimal bisa jadi itu dapat menimbulkan iritasi pada kulit bayi. Nah, itu yang agak-agak sedikit tricky karena kan kulit bayi itu kan lebih tipis daripada kulit orang dewasa, jadi dia cenderung lebih cepat kering gitu. Jadi cenderung lebih cepat terdehidrasi. eh, Istilahnya kehilangan kelembapannya juga lebih banyak gitu. Jadi biasanya eh, produk-produk baby care itu mengandung banyak emolien gitu, tapi bagaimana caranya kita menjaga bahwa penyerapannya itu tidak banyak untuk apa chemical ingredients-nya gitu, baik itu di excipient maupun di bahan aktifnya, sehingga kebanyakan baby care itu biasanya ingredients-nya lebih banyak ke natural ingredients daripada ke chemical ingredients. Terus kemudian dia tidak eh, kualitas di end produknya juga tidak sama dengan produk-produk pada orang-orang dewasa gitu. Jadi mempunyai microbial limit yang lebih ketat, yang lebih sedikit daripada produk-produk untuk orang dewasa. Jadi ini nanti kalian juga harus sesuaikan apabila kalian ingin melakukan ekspor. Jadi lihat dulu uh, apa peraturan specification requirement dari negara-negara lain, jadi nggak sama. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk kosmetik dewasa itu microbial limit antara ALT dan AKK-nya itu kurang lebih sekitar 1000 CFU per gram atau per mililiter, tapi kalau untuk yang baby care itu separuhnya, jadi antara 500 CFU per gramnya. Nah, untuk patogennya itu jelas harus negatif pertumbuhan bakteri patogen. Nah, untuk yang kosmetik sendiri bakteri patogennya itu Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan juga ada Candida albicans. Gitu ya. Makanya kenapa di clean room untuk production baby care itu lebih ketat karena yaitu tadi untuk menjaga spesifikasi and produknya terpenuhi. Terus kemudian ada perawatan kaki. Nah, ada beberapa produk yang dia concern pada food care gitu. Jadi kita bisa menggunakan body care yang lain seperti body lotion, body body butter dan lain sebagainya. Tapi kadang ada suatu produk yang dia dedicated untuk food care. Nah, ini bisa dari mulai krim, terus kemudian exfoliating karena uh, istilahnya kandungannya biasanya dia lebih banyak ke arah emollient gitu yang melembutkan, terus kemudian antimikrobial activity-nya juga dapat karena kan di situ juga karena dia cenderung lebih kering atau lebih cepat kehilangan kelembapan atau karena tekanan yang berlebihan dia sering pecah-pecah. Nah, itu juga menimbulkan kemungkinan terkontaminasi bakteri menjadi lebih tinggi gitu. Jadi biasanya mengandung banyak emolien dan juga antibakteri. Terus kemudian ada sediaan untuk pijat juga. Nah, kadang kan tubuh kita ini merasa capek dan lain sebagainya. Nah, kadang ada
krim-krim atau minyak-minyak yang ditujukan untuk pijat. Nah, ini juga mempunyai properties atau persyaratan tertentu bagaimana dia juga tidak cepat meresap di dalam tubuh sehingga tekan kita tidak terlalu banyak mengeluarkan effort pada saat melakukan pijatan, tapi dia juga bisa terserap dengan baik sebagai emolien gitu. Terus untuk perawatan kulit dan badan yang lain. Nah, kemudian ada perawatan kulit payudara. Jadi, misalnya pada ibu menyusui, setelah menyusui, ataupun pada saat kita sudah mengalami penuaan, nah itu beberapa fungsi kulit itu juga mengalami kemunduran, terutama di bagian payudara. Jadi misalnya payudaranya terlalu kendor, tidak firming dan lain sebagainya. Nah itu ada sekarang ini krim-krim khusus yang dapat digunakan sebagai perawatan payudara. Tapi kalau misalnya terjadi overclaim, nah ini yang kalian harus hati-hati gitu ya. Jadi banyak sekarang ini klaim-klaim seperti memperbesar payudara. Nah, itu juga kalian harus lebih aware, lebih lebih apa ya istilahnya, lebih kritis lagi bahwa pembesaran payudara itu kan tidak bisa dilakukan secara instan dengan menggunakan krim gitu. Jadi kalau misalnya itu mengandung anti firming, jadi membuat dia lebih istilahnya lebih lebih kalau anti firming itu apa ya? eh, Tidak kendor gitu. Jadi apa? Lebih ketat apa ya? Lebih tertarik bagian-bagian apa kulitnya itu masih masuk akal. Tapi kalau klaimnya sudah memperbesar itu yang harus diwaspadai. Terus kemudian ada produk-produk untuk bedak. Nah, ini baik itu baby maupun untuk orang dewasa. Biasanya bedak ini juga kalau dulu, sekarang kan sudah berganti ke arah deodoran dan juga antiperspiran ya. Kalau dulu kan kita kadang menggunakan bedak untuk menghilangkan keringat yang berlebihan atau untuk mengurangi bau badan. Nah, terus ada bedak cair atau liquid powder. Ini juga misalnya salah satu contohnya misalnya Kaladin. Tapi kalau untuk yang Kaladin itu kan eh, izin edarnya kalau nggak salah obat karena dia ada bahan kimia obatnya. Tapi kalau kalau kosmetik bisa kita buat sediaan dengan hampir-hampir mirip seperti itu, tetapi tidak menggunakan bahan kimia obat. Nah, kemudian ada sabun. Jadi ini perawatan untuk body wash, body foam ini ada di sabun, baik itu untuk baby maupun dewasa, baik untuk badan maupun hanya sekedar hand sanitizer. Tapi untuk hand sanitizer biasanya itu masuk ke dalam PKRT. Ada beberapa produk yang dia bisa masuk ke dalam PKRT. Terus kemudian nah, ini sediaan wangian, baik itu parfum, body mist, body cologne, itu masuk ke dalam kategori ini. Biasanya berupa cairan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, perbedaan antara body mist, body cologne, eau de toilet, sama eau de parfum. Ya. Jadi kalau untuk ini perbedaannya adalah kadar bahan pewangi atau essential oil yang digunakan. Jadi kalau untuk body mist itu biasanya dia lebih rendah daripada eau de cologne. Jadi prosentasenya di bawah 2%. Kalau eau de cologne kan 2 sampai 5%. Jadi dia lebih banyak bahan eksipien atau pembawanya gitu. Jadi itulah kenapa kadang di body mist atau body cologne itu
wanginya tidak tahan lama dan penggunaannya cenderung lebih banyak. Jadi kalau kita melakukan spraying untuk body mist atau body cologne itu biasanya cenderung lebih banyak karena bahan pewanginya lebih sedikit gitu. Untuk eau de toilette itu sekitar 4 sampai 10%, eau de parfum 7 sampai 15%. Nah, untuk parfum sendiri 15 sampai 30%. Nah, ini kadang kenapa kalau menggunakan parfum kan kita butuh hanya butuh sedikit saja, terus kita gosokkan di bagian-bagian tubuh yang biasanya kan ada itu beberapa area tubuh yang bisa kita aplikasikan parfum di situ. Karena selain istilahnya di situ ada apa ya? Pada saat kita mengusok atau beraktivitas itu justru tambah memperkuat wanginya gitu. Jadi ya, beberapa bagian tubuh ada yang seperti itu dan beberapa ingredients kosmetik juga sudah mengarah ke arah sana. Jadi bagaimana caranya pada saat kita berkeringat atau beraktivitas itu wanginya tidak hilang, malah dia justru semakin kuat karena dia berikatan dengan keringatnya itu. Nah, ini sediaan mandi yang berbentuk cairan. Jadi ini sebenarnya hanya eh, perbedaan pada bagian emulsifying agentnya aja. Jadi kalau sabun ini kan menggunakan saponifikasi, jadi bentuk garamnya berbeda, itu dia bisa menimbulkan perbedaan bentuk sediaan. Jadi yang satu kalium, yang satu natrium itu kita bisa membuat bentuk sediaan yang berbeda. Itu. Nah, sediaan mandi itu sekarang juga banyak macamnya ya. Jadi nggak hanya eh, sabun aja, tapi juga ada yang busa mandi. Nah, itu busa mandi itu biasanya kalau misalnya yang punya bathtub ingin berendam, nah itu tidak cukup hanya menggunakan facial bukan facial body wash atau body foam aja, tapi dia juga menggunakan sabun mandi. Biasanya kita larutkan di dalam sabun di dalam apa air dalam bathtub itu. Terus kemudian ada minyak mandi. Minyak mandi ini cenderung lebih banyak ke essential oil. Jadi biasanya kita teteskan di bathtub itu. Terus kemudian ada garam mandi. Nah, garam mandi ini bisa juga untuk berendam atau perendaman untuk kaki. Biasanya juga mengandung seperti sea salt, seperti itu. Terus dengan banyak sekali rempah-rempah untuk relaksasi kulit, untuk relaksasi kaki. Nah, terus kemudian ada lulur atau mangir. Jadi sebenarnya lulur atau mangir ini lebih ke arah body scrub. Kalau teman-teman sekarang itu istilahnya body scrub. Kalau Iya. dulu kan namanya lulur atau mangir gitu. Jadi kalau lulur atau mangir itu dia komposisinya adalah formulasi dari beberapa bahan alam gitu. Jadi seperti kunyit, doro putih, terus kemudian temu putih, bukan temu putih, apa sih ini yang satu lagi itu. Jadi dia ada beberapa komposisi dari formulasi dari bahan-bahan simplicia. Terus kemudian digiling itu langsung bisa dibuat lulur, langsung dibalurkan ke kulit, terus kemudian sedikit dilakukan penggosokan untuk mengangkat sel kulit mati, bisa juga dicampurkan ke dalam krim, terus kemudian ditambahkan dengan butiran scrub. Nah, itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di dalam tubuh, yang ada di yang ada di tubuh. Terus kemudian ada nah ini sediaan depilatori. Nah, sediaan depilatori ini berbeda dengan waxing ya.
Karena kan kadang, kita beberapa orang tidak tahan kalau, melakukan waxing karena sakit, terus kemudian, nantinya terjadi inflamasi, kemerahan, dan juga, iritasi. Nah, makanya terus ada muncul sediaan depilatori. Nah, beberapa bahan yang digunakan dalam sediaan depilatori ini biasanya merupakan, garam-garam belerang, karena itu kenapa kebanyakan dari produk-produk depilator itu mempunyai bau yang tidak sedap karena yaitu tadi mengandung, apa, garam-garam dari belerang. Tetapi kalau untuk yang sekarang ini seperti produk apa ya, Fit, kayak gitu-gitu, itu, sudah mengarah ke, penggunaan asam-asam, tioglikolat atau tiolaktat gitu. Jadi, itu yang tidak menimbulkan bau gitu. Jadi berbeda dengan sediaan depilatori yang dulu, sekarang ini cenderung tidak berbau. Nah, untuk depilatori sendiri ini, jadi kita, menghilangkan bulu-bulu halus atau apa, rambut-rambut yang ada di bagian-bagian tubuh yang tidak kita inginkan itu menjadi eee lebih mudah, lebih tidak sakit, tetapi kalian juga harus perhatikan bahwa penggunaan bahan-bahan kimia di mana dia bisa mencabut, rambut dengan mudah itu juga, membuat kulit menjadi teriritasi. Jadi kalau misalnya mau mencoba, eee, produk-produk depilatoris baiknya dites dulu apakah kalian, iritasi terhadap bahan dalam produk tersebut atau tidak gitu ya. Karena, kadang untuk beberapa sediaan depilatori itu dia bisa menimbulkan efek, burning pada kulit gitu, efek panas, efek burning karena kan, kalian tahu kalau, untuk asam glikolat terus atau, barang apa, garam-garam belerang itu kan kadang, kita agak sedikit panas ya untuk beberapa pemakaian, terutama untuk konsentrasi-konsentrasi yang tinggi. Jadi penggunaan depilator ini kalian harus testing dulu, terutama untuk kulit-kulit yang sensitif, apakah kalian mengalami iritasi apa enggak. Nah, ini kenapa dia bisa mencabut rambut dari kulit kita, jadi dia melakukan apa, memisah ikatan, sulfida pada keratin rambut. Gitu. Jadi, itulah sebabnya, rambutnya kita bisa lebih mudah terjabut. Nah, terus kemudian ada sediaan untuk deodoran dan juga antiperspiran. Jadi kalau deodoran itu mengurangi bau badan, tetapi untuk yang perspiran itu mengurangi, keringat. Jadi keringatnya tidak dihilangkan, tapi dia diperkecil, porinya untuk mengurangi, keluarnya keringat. Nah, ini penggunaan antiperspiran ini, kemarin siapa yang menanyakan untuk, mengecilkan ukuran pori ya. Nah, itu bisa menggunakan, antiperspiran ini, tapi karena antiperspiran ini merupakan chemical, misalnya, aluminium klorida kalau nggak salah. Nah, itu kadang, tidak bisa digunakan untuk wajah gitu ya. Karena itu tadi, efek iritasinya lebih besar pada bagian wajah dan, lain sebagainya. Karena, secara anatomi kulit wajah kan berbeda dengan kulit tubuh yang lainnya. Nah, bisa jadi juga, produknya kalian itu merupakan gabungan antara deodoran dan juga antiperspiran. Nah, untuk yang sekarang ini karena customer, cenderung lebih kritis gitu, jadi, tidak semuanya sebenarnya mengalami penggelapan kulit pada pemakaian deodoran dan antiperspiran karena itu kan, beberapa produsen itu merevisi, terus kemudian melakukan, modifikasi-modifikasi terhadap, beberapa formula deodoran dan antiperspiran dengan menggunakan, eee apa ya, memberikan, serum brightening, whitening, nah itu untuk mengurangi efek dari perspiran itu sendiri, yaitu penggelapan kulit. Terus kemudian,
sekarang ini juga banyak yang mengarah kepada, botanical deodorant gitu ya. Jadi bukan lagi chemical tapi, botanical. Terus kemudian, nah ini yang bagi cowok-cowok ini kalau misalnya mau shaving atau bercukur, nah itu ada sediaan baik itu sebelum shaving maupun, pasca shaving itu biasanya mengandung formula yang berbeda. Jadi kalau untuk yang, sebelum shaving itu biasanya lebih mengandung banyak emollient karena dia harus melembutkan, bagian harus masuk dulu terus melembutkan, kulit-kulit sekitar rambut sehingga dia lebih mudah untuk, dicukur. Nah, untuk yang setelah shaving itu biasanya mengandung, antiinflamasi, shooting agent yang mendinginkan, terus, melembabkan atau bahkan ada yang, seperti anestetik gitu. Karena kan setelah rambut itu dicabut, itu kan menyebabkan, sel-sel yang ada di sekitarnya itu inflamasi atau, pori-porinya cenderung lebih besar. Karena itu, biasanya bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu untuk meredakan, gejala-gejala pasca shaving. Nah, terus kemudian, sediaan untuk, genital, jadi pembersih kewanitaan, nah itu juga, masuk ke dalam, body care, gitu. Jadi, nah ini yang kalau untuk yang sediaan dengan fungsi sebagai, pembersih organ intim kewanitaan, nah ini yang harus di apa ya, diperhatikan pH balance-nya. Jadi kalau untuk yang kulit itu kan cenderung, pH balance-nya cenderung normal karena menyesuaikan dengan, pH kulit, sedangkan, eee, untuk sediaan dengan tujuan membersihkan organ intim wanita itu kan harus lebih asam daripada sediaan untuk kulit, karena pH-nya nggak sama. Nah ini, saya review sedikit beberapa macam body care karena mungkin teman-teman bingung karena, sediaan untuk mandi itu kan banyak jenisnya, banyak ragamnya. Nah, yang sekarang ini, ada di pasaran, jadi ada yang bentuknya body wash, ada shower gel, ada shower cream. Nah ini, saya review beberapa. Jadi kalau, body wash itu biasanya cenderung cair, tapi kalau misalnya batang kita biasanya sebutnya sabun batang atau soap bar, tapi, dua-duanya mempunyai, eee, istilahnya mempunyai formula yang hampir sama. Jadi, formulanya itu antara fase air dan juga fase minyaknya itu cenderung sama, yang membedakan adalah, saponification agent-nya gitu, yang satu menggunakan garam Na, yang satu menggunakan garam kalium. Nah, itu fungsinya juga, bisa membersihkan dan juga mengangkat sel-sel kulit mati yang ada pada kulit. Karena, di kulit kita setelah beraktivitas kan di situ banyak sel kulit mati, terus kemudian kotoran-kotoran yang menempel karena kita berkeringat, jadi minyak-minyak dari keringatnya itu juga ada di situ. Makanya kenapa kita butuh, body wash yang, sabun atau deterjen yang biasanya pH-nya itu lebih lebih basah gitu. Jadi, itu sifatnya nanti kalau untuk yang body wash itu biasanya Eee, nggak sampai breakout sih, cuma kadang, ada kesan keset dan cenderung lebih kering setelah kita, menggunakan body wash. Terus kemudian, ada shower gel di situ, jadi, bentuknya adalah gel. Nah ini, dia kadang mempunyai busa yang lebih sedikit daripada, yang body wash. Terus kemudian, dia digunakan, terutama untuk kulit-kulit yang cenderung berminyak. Nah, tapi kalau untuk kulit kering itu biasanya pada saat kita selesai mandi, itu, kita merasakan
lebih kering dan itu harus istilahnya harus dibarengi lagi dengan penggunaan body lotion di situ. Nah, sedangkan untuk shower cream sendiri itu sama, jadi formulanya relatif sama, hanya saja dia menggunakan synthetic detergent atau yang kalau misalnya kalian sering dengar Sindet kayak gitu. Nah, itu dia menggunakan synthetic detergent, dia biodegradable, terus dia juga menghasilkan busa yang lebih lebih padat, tapi dia juga lebih lembut busanya gitu. Terus kemudian karena dia banyak mengandung emollient, jadi kalau misalnya kita selesai menggunakan body cream atau shower, sorry, kita menggunakan shower cream biasanya ada kesan bahwa tidak kesat, tidak kering kulitnya, bahkan cenderung lebih moist dan kadang beberapa orang karena eh, biasa menggunakan body wash yang keset dan apa, nah itu sering menilainya kalau untuk menggunakan shower cream itu eh, istilahnya masih belum bersih karena dia merasa bagian sabunnya masih tertinggal di situ. Tapi itu sebenarnya bukan bukan karena kurang bersih bilasnya setelah mandi, karena memang ada perbedaan di bagian formulanya itu tadi. pH-nya untuk body wash itu cenderung lebih basah, sedangkan shower cream ini mendekati pH kulit sekitar 5 sampai 6 lah pH-nya gitu. Nah, itulah kenapa eh, kita tidak merasakan keset di bagian kulit setelah mandi. Nah, kalau shower cream ini kalau nggak salah di Indonesia pertama kali itu Dove. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan dulu Biore, terus kemudian atau sabun cuci muka yang lain, terus kemudian beralih ke Dove, itu kadang ada perbedaan di situ, merasa ada perbedaan di situ. Yang satu biasanya kulitnya jadi keset, kering, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat berubah ke shower cream, itu dia lebih moist dan nggak keset. Tapi bukan berarti sabunnya itu masih tertinggal di kulit. Nah, kalau untuk yang body care untuk hand and body lotion itu juga ada beberapa istilah yang sekarang ini, yaitu ada body butter. Jadi dia dia krim atau bahkan cenderung apa ya, kalau lebih banyak itunya, lebih banyak oilnya, salep ya. Jadi cenderung krim tapi dia kental atau padat seperti itu karena dia mengandung butter. Yang kemarin kita sempat bahas ada shea butter di situ. Biasanya komposisinya lebih banyak butternya. Jadi dia memberikan kelembapan yang ekstra kepada kulit. Nah, ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang eh, banyak kehilangan kelembapan, misalnya aktivitasnya di apa lebih sering di ruangan ber-AC atau kemudian kita mau melakukan perjalanan di luar negeri di mana cuaca itu juga mempengaruhi kekeringan kulit. Misalnya di Timur Tengah atau di Eropa pada saat musim dingin itu kan RH lingkungan itu kan cenderung lebih rendah. Nah, itu juga membuat kulit kering dan bersisik. Nah, itu body butter ini membantu memberikan kelembapan yang ekstra. Terus kemudian ada body lotion di situ. Jadi dia bentuknya krim tapi lebih encer daripada body butter. Jadi dia cenderung seperti cairan kental. Nah, sebenarnya fungsinya sama, tapi kalau untuk yang body lotion itu cenderung mempunyai banyak banyak bahan untuk brightening, whitening, memperbaiki skin barrier dan lain-lain. Terus kemudian ada body cream di situ. Nah, ini viskositas atau appearance-nya itu
konsistensinya itu di antara body butter dan body lotion. Jadi dia seperti krim-krim untuk wajah gitu. Nah itu dia juga bisa menjaga kelembapan untuk yang kulit kering. Terus kemudian ada body gel. Jadi sebenarnya itu formulanya hampir-hampir mirip, tapi ada perbedaan di dosage formnya aja. Nah, untuk yang body gel ini tentu saja dosage formnya adalah gel. Nah, gel seperti sifat gel yang kalian sudah pelajari di sediaan semi solid, dia menimbul karena banyak air ya, banyak mengandung air. Jadi dia cepat meresap dan kemudian menimbulkan sensasi dingin. Jadi kalau misalnya kita sering terpapar sinar matahari, panas dan lain sebagainya, itu menggunakan body gel itu dapat menimbulkan efek menyejukkan kulit. Tetapi kalau kita kulitnya kering, terus kemudian cenderung di lingkungan yang cepat kehilangan kelembapan, nah body gel ini tidak efektif gitu. Nah, terus kemudian kita ada sunscreen, jadi nggak hanya wajah aja yang untuk yang butuh sunscreen, tapi badan juga butuh sunscreen gitu ya. Jadi perbedaan antara sunscreen wajah dan juga badan seperti yang kita tahu ada perbedaan anatomi kulit di situ di mana kelenjar keringat pada badan itu cenderung lebih banyak daripada pada wajah. Nah, biasanya sunscreen untuk badan itu juga mengandung bahan untuk antiperspiran. Jadi dia melok bukan melok ya. Kalau melok kan nanti nggak keluar. Jadi dia mengecilkan ukuran pori sehingga kelenjar keringat itu tidak terlalu banyak berproduksi. Kemudian ada body oil, jadi body oil itu minyak esensial biasa, bisa zaitun, bisa argan oil, bisa jojoba, bisa hazelnut, apapun itu. Jadi nanti kita gunakan untuk dialurkan ke seluruh tubuh tapi tidak untuk tujuan pijat ya. Jadi hanya untuk melembabkan kulit saja. Jadi biasanya kalau kita menggunakan body lotion, kita merasa masih kok masih kering ya. Biasanya kita tindak lanjuti dengan menggunakan minyak. Tapi kalau misalnya kayak kemarin sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian atau eh, apa ya? Kebutuhan kulit, terus kemudian kepraktisan yang kalian pilih. Biasanya orang nggak suka yang 2 step menggunakan body butter aja cukup. Nah itu terserah. Terus kemudian ada body serum, jadi nggak hanya wajah saja, tubuh juga eh, memerlukan body serum. Jadi kalau body serum itu seperti facial serum, jadi dia untuk tujuan spesifik biar lebih bright, biar lebih putih, terus kemudian lebih bersih, terus kemudian ada anti aging juga di situ, anti wrinkle, terus bahan-bahan yang digunakan tentu saja mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi daripada bahan-bahan yang digunakan untuk lotion. Jadi sekitar 2 sampai 3 kali atau bahkan ada yang mengklaim 5 kali. Terus yang Vaseline itu bisa ada produk yang sampai 10 kali. Nah, itu nanti harus dibuktikan pada saat end testing produknya gitu. Jadi klaim itu tetap harus dibuktikan ya. Terus kemudian ada body scrub, ini sejenis dengan yang lulur sama mangir itu, tapi tergantung dari bahan atau natural ingredients yang biasanya digunakan. Nah ini dia biasanya mengandung butiran-butiran scrub, tapi ada beberapa produk 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 yang dia apa ya istilahnya, dia menyertakan simplisia gilingan. Jadi bukan menggunakan scrub tapi simplisia yang digiling sebagai
scrub-nya gitu. Jadi ada beberapa produk yang seperti itu. Cuma kalau untuk di Indonesia mungkin masih belum terlalu notice customer-nya atau belum, terlalu speak up. Kemarin itu yang sempat, speak up itu karena mungkin juga pemilik brand-nya ya. Jadi kalau kalian pernah dengar, saya lupa, produknya entah Kim Kardashian atau Kendall Jenner, itu dia juga menggunakan seperti itu. Jadi, gilingan, natural ingredients-nya yang disertakan sebagai scrub di situ. Cuma kalau untuk orang luar kan kayak lebih, kritis, lebih speak up. Nah, itu mereka Eee, mengkhawatirkan karena pada saat ingredients atau Simplicia itu digiling, itu menghasilkan, butiran atau, eee, apa ya, menghasilkan butiran-butiran yang tidak halus, tidak lembut di permukaannya gitu. Jadi kadang, tergantung juga, jenis Simplicianya. Nah, kalau misalnya jenis Simplicianya itu berupa, kulit, korteks, baik itu apa, semen korteks ataupun, kulit buah, nah itu bisa jadi, pinggirannya itu tajam, sedangkan kalau scruf itu kan lebih, apa ya, menyebutnya sferis ya. Jadi, dia lebih, rata di bagian permukaan partikelnya. Jadi pada saat dia dilakukan scrubbing, kulit itu tidak mengalami iritasi atau, perlukaan karena bagiannya, rata, gitu. Nah, ini salah satu contoh untuk, formulanya saya ambil yang shower cream. Nah, itu sama setiap kali kita membuat formula harus ada, breakdown apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita membuat, formula suatu produk baru. Nah, ini, sama yang seperti kemarin cuma kontainer closure-nya itu, kemarin kalau misalnya kita membuat night cream itu kan pasti pot gitu ya. Nah, sekarang kita pump bottle PET 200 ml. Nah, ini salah satu contoh, formulanya. Jadi, yang nomor A itu di fase airnya, terus kemudian yang B itu fase minyaknya. Nah, itu masing-masing nanti, di-mix sendiri, terus kemudian dipanaskan pada suhu yang, relatif sama, nah itu baru nanti, dicampurkan. Terus kemudian, ada bahan-bahan yang kita juga harus perhatikan kritikalnya, yaitu nanti di, atribut, parameternya, critical quantity parameternya apa saja. Jadi kalau bahan-bahan itu, cenderung heat sensitif, jadi kalian harus perhatikan, kapan dia harus di-mix. Jadi misalnya kita mencampurkan antara fase minyak dan fase air itu di suhu 70, di suhu, 80. Nah, di bahannya misalnya terutama kalau misalnya kita menggunakan natural ingredients kan nggak boleh di suhu tinggi, karena nanti, bisa menyebabkan bahan aktifnya terdegradasi atau rusak. Nah, itu kita harus tunggu dulu tapi itu tetap harus dicampur, tapi antara fase minyak dan fase air harus dicampur dulu, sedangkan untuk, mixing bahan aktifnya itu menunggu sampai campuran itu sedikit, turun suhunya baru kita masukkan, gitu. Terus kemudian baru kita tambahin, ini, foaming agent-nya atau bahan aktifnya. Jadi sama kemarin, kita fase airnya menggunakan deionized white water, terus kemudian, emollient itu ada glycerin. Nah, ini ada hidroksietil selulose itu, merupakan surfaktan, dia juga berfungsi sebagai, viskositas modifier dan dia juga bisa sebagai, stabilizing supaya, eee
Dosis foam itu cenderung lebih stabil. Terus kemudian untuk yang di fase minyaknya dia ada coconut oil. Kita menggunakan coconut oil dan steril alkohol, tapi steril alkohol ini dua-duanya bisa sebagai fase minyak dan juga emolien gitu ya. Terus untuk emolien tambahannya kita bisa menggunakan dimeticon. Nah, dimeticon ini juga bisa istilahnya apa ya? Bisa menimbulkan efek lembut, terus kemudian halus setelah bilasan. Jadi pada saat kita sudah membilas sabunnya itu masih masih terasa efek lembut dan halusnya. Terus kemudian kita menggunakan sodium lauryl metil isothianat. Nah, ini surfaktan, dia berfungsi sebagai foaming agent, dia berfungsi sebagai wetting agent atau pembasah. Nah, ini termasuk dalam sintetik deterjen yang itu tadi. Jadi dia biodegradable, uh, busanya tidak terlalu banyak gitu. Makanya kadang ada yang seperti itu ya. Jadi kalau orang Indonesia itu suka busa yang banyak, terus kemudian after efek after pemakaiannya itu kering, bukan kering ya, keset dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini dia busanya tidak terlalu banyak, dia hanya padat busanya, jadi beda ya banyak dengan padat. Terus kemudian dia lebih lembut busanya, dan dia bisa menimbulkan efek yang moist meskipun dia sudah dibilas. Nah, terus kemudian bahan aktifnya kita menggunakan citrus, gitu. Citrus ini jeruk, ekstrak jeruk. Jadi ada beberapa ekstrak jeruk campuran dari beberapa simplicia yang berbeda. Nah, ini mempunyai fungsi brightening agent karena jeruk, jadi dia juga bisa bersifat sebagai antimikrobial agent. Terus karena dia natural ingredients, biasanya kebanyakan natural ingredients yang bisa kita ambil adalah efek antioksidannya. Tuh, karena dia ada citric acid dan lactic acidnya juga di sini, jadi dia bisa berfungsi juga sebagai buffering agent. Oke, jadi di sini aja, sampai di sini aja materinya kita. Selanjutnya kita open discuss. Silakan jika ada yang bertanya, teman-teman. Oke. Bisa raise hand maupun ke kolom chat. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Iya, Silakan ada. iya, terima kasih Bu Asti. Tes, oke, sudah terdengar. Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, tadi ada bagian kulit yang anatominya berbeda atau lebih sensitif. Contohnya seperti daerah ketiak. Nah, apa mungkin bisa dijelaskan Bu, semisal untuk daerah-daerah kulit yang lebih sensitif itu baiknya apakah dilakukan perawatan menggunakan body care secara rutin atau malah sebaliknya? Kan karena Bu, kalau di masyarakat tuh masih banyak yang bilang kalau kulitnya daerah kayak misal ketiak atau daerah sensitif lainnya tuh nggak usah tambah dikasih macam-macam, nanti tambah iritasi dan lain sebagainya. Atau malah ternyata sebaliknya, karena kulitnya sensitif itu harus lebih dirawat agar tidak kering atau tidak menimbulkan iritasi dan sebagainya. Itu bagaimana, Bu? Tuh dulu, terus kemudian pertanyaan yang kedua, terkait ini, tadi kan juga ada sediaan untuk menghilangkan bulu gitu-gitu ya, Bu, ya. Terus, nah, untuk penghilangan bulu itu sebaiknya pakai sediaan-sediaan seperti itu, dicukur, digunting, atau
malah kayak treatment IPL gitu Bu, yang maksudnya tidak menyebabkan iritasi kulit atau apa ya, cedera-cedera lainnya pada kulit, seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Iya, oke Mbak Adel ya itu tadi. Oke. Untuk Mbak area-area kulit yang berbeda dengan yang lain itu harus justru malah harus dilakukan perawatan yang intensif. Jadi kalau misalnya yang di bagian ketiak itu kan kadang kita eh, ada rambut di situ. Nah, rambut ini kan juga kadang dia juga bisa apa ya istilahnya eh, sebagai media untuk tumbuh bakteri karena pada saat kita membersihkan kulit jika itu terhalang oleh rambut, nah itu kan kita juga harus memerlukan extra effort ya daripada kita hanya kulit biasa gitu. Nah itu yang harus dipahami di situ. Nah untuk yang dan juga kadang untuk kulit-kulit yang mempunyai anatomi ataupun istilahnya apa ya ataupun ada perbedaan dengan area sekitar misalnya di siku terus kemudian di lutut atau di pergelangan kaki kadang gitu kan itu juga mempunyai istilahnya mempunyai cenderung mempunyai karakter yang berbeda dengan area sekitarnya. Nah, itu kadang dia terasa kalau kita raba terasa lebih kasar, terus kemudian mempunyai tone yang berbeda dengan area sekitar. Nah, kadang kalau misalnya kita menggunakan baju-baju yang mengekspos area-area itu kan jadi cenderung kurang percaya diri karena dia pasti ada perbedaan tone dengan area sekitarnya. Nah, itu kenapa harus dirawatnya sih di situ. Jadi untuk mengurangi ketidakpercayaan diri, terus kemudian untuk meratakan tone kulit, terus kemudian untuk menjaga supaya tidak terjangkit kontaminasi-kontaminasi baik itu bakteri, jamur dan lain sebagainya, maka dia harus memerlukan perawatan yang lebih intensif gitu karena perbedaan kasar tidaknya karakter yang berbeda itu juga merupakan indikasi bahwa misalnya ada iritasi di situ atau ada banyak tumpukan sel kulit mati di situ atau kulit menjadi dehidrasi, kering dibandingkan dengan area yang lain gitu. Jadi memang harus dirawat secara intensif. Enggak yang harus menggunakan produk yang berbeda dengan area kulit yang lainnya, tapi mungkin karena ada perbedaan karakter dia lebih dehidrasi atau kurang kurang moisture, biasanya kita mengaplikasikan lebih banyak dibandingkan dengan area lain. Atau kalau misalnya lebih intensif lagi, berarti kita harus menggunakan produk yang berbeda. Misalnya yang satu body lotion, yang satu karena terlalu kering atau kurang moist, maka yang menggunakan body butter atau body cream gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua itu tergantung dari sensitivitas atau masing-masing individu juga. Jadi sebenarnya kosmetik ini kan bukan ada yang baik dan tidak baik, tapi cenderung ke arah subjektivitas si usernya gitu. Jadi ada yang mempunyai sensitivitas rasa sakit yang berbeda, makanya dia lebih baik menggunakan terapi-terapi treatment-treatment yang ada di klinik, misalnya menggunakan laser dan lain sebagainya. Terus ada juga yang misalnya karena kan kalau ke klinik juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, makanya terus boleh alternatifnya adalah depilatori gitu.
Nah, kalaupun istilahnya lebih misalnya karena pertumbuhan pertumbuhan rambutnya cenderung lebih cepat atau lebih 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 banyak dan lain sebagainya. Nah, dia bisa menggunakan waxing ataupun mencukur. Tapi itu tadi harus juga diperhatikan plus minus masing-masing. Jadi kan plus minus masing-masing tetap ada. Misalnya kalau menggunakan laser kita cenderung tidak sakit dan pertumbuhan rambutnya relatif lebih lama dibandingkan dengan treatment yang lain. Terus kemudian untuk yang depilator itu juga ada uh, kekurangannya, ada efek burning kayak gitu, terus kemudian ada bau atau odor yang kurang enak. Nah, kalau untuk wax sama cukur itu kan kadang menyebabkan pertumbuhan rambutnya lebih cepat daripada yang lain, dan juga kadang arah pertumbuhannya itu kan kalau misalnya teman-teman sering baca, nah itu kadang juga harus diperhatikan arah pertumbuhan rambut gitu. Jadi tergantung teman-teman yang ingin treatment yang seperti apa gitu. Nah, itu dikembalikan lagi karena kosmetik ini kan itu tadi experience untuk setiap user kan tidak sama gitu. Jadi tergantung kalian lebih prefer pilihannya ke mana. Tapi setiap masing-masing itu pasti ada plus minusnya. Nah, laser sebenarnya bukannya nggak sakit, cuma kan sebelum di laser kan pasti ada anestesi dulu, ada treatment dulu yang dilakukan oleh klinik. Jadi itu yang mengurangi rasa sakitnya. Tapi kalau wax atau apa kan kita bisa lakukan sendiri atau di klinik juga bisa, tapi kan tidak ada anestesi di situ. Gitu. Gitu, Mbak Andel. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Sama-sama. Nggak ada yang bisa nebak. Oke. Masuk Mungkin ada lagi. Tanya. Mungkin ada lagi, silakan. Ini ada pertanyaan dari chat, Bu. Dari Ya. Mbak Mar'atul Khairul. Untuk bagian punggung, seperti yang kita tahu bahwa punggung termasuk bagian tertutup, untuk perawatannya apakah sama dengan body care yang digunakan untuk tangan dan kaki, atau butuh perawatan yang lebih ekstra? Iya, kalau untuk punggung itu sebenarnya sama aja dengan perawatan tubuh yang lain, cuma kan kadang kita tidak susah menjangkau ya kalau untuk yang punggung. Jadi kita bisa lakukan perawatan itu di klinik atau menggunakan alat atau media tertentu. Jadi sekarang ini kan banyak istilahnya apa ya itu, sikat punggung atau apa yang bisa membantu kita menjangkau area punggung, atau kalau enggak kita bisa ke klinik spa untuk melakukan lulur, terus kemudian pijat dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya untuk punggung sendiri perawatannya itu sama dengan area yang lain, cuma karena kita ada keterbatasan untuk menjangkau gitu ya. Itu jadi kadang tidak bisa maksimal. Nah, itu kita perlu seperti kaki. Kadang kalau misalnya kita exfoliate dengan tangan sendiri itu kan kadang membutuhkan tekanan yang lebih besar dan lain sebagainya. Nah, tangan kita misalnya capek dan sakit gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan foot buffer. Apa ya foot buffer itu? Eh, itu loh Dek, kayak semacam sikat atau amplas kulit ya, kan ada tuh yang apa alat-alat yang seperti itu. Nah, itu bisa kalian gunakan gitu. Jadi tetap harus dieksfoliate karena di situ kan juga pasti ada lah migrasi sel-sel kulit mati, terus dia juga berkeringat. Nah, kalau mandi kan kita bisa jangkau dengan tangan baik di atas maupun di bawah, atau dengan shower puff, atau menggunakan sikat mandi
seperti itu untuk menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di bagian punggung. Atau kalau enggak kalian pergi ke klinik atau spa di mana kita butuh bantuan terapisnya gitu untuk melakukan scrubbing, scrubbing atau pijat massage di situ. Begitu ya Mbak Maratul. Tapi kalau untuk ekstra apakah dia butuh emollient lebih atau enggak, nah itu nanti sesuaikan dengan badannya. Tapi saya rasa untuk area body begitu kalian kulitnya oily atau dry atau normal itu sama antara punggung dan juga bagian-bagian yang lain. Cuma karena itu tadi keterbatasan kita menjangkau yang menyebabkan perawatan atau pembersihannya kurang maksimal. Begitu Mbak Maratul? Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terus Selanjutnya dari chat juga Bu, dari Mbak Leni. Mbak Leni. Dan bertanya, walaupun tidak beraktivitas di luar ruangan, apakah perlu menggunakan body lotion yang mengandung SPF? Iya. Sekarang ini meskipun kita tidak beraktivitas di luar ruangan, itu SPF itu juga penting Mbak Leni. Jadi kalau sekarang ini kan kalau kalian perhatikan produk-produk SPF atau produk-produk sunscreen itu kan tidak hanya mengandung SPF tapi juga PA ya. Terus kemudian ada juga blue light gitu. Jadi perlindungannya tidak hanya terhadap UVB dan UVA gitu, tapi ada juga sekarang ini yang bahan-bahan yang memberikan perlindungan terhadap blue light. Karena kan sekarang ini meskipun kita tidak beraktivitas di luar ruangan, tetapi kita beraktivitas di dalam ruangan kan kita malah lebih terpapar oleh radiasi-radiasi blue light, baik itu dari gadget, dari device, seperti itu. Jadi sekarang ini sunscreen tidak hanya memberikan perlindungan terhadap proteksi terhadap UVA sama UVB, tapi juga terhadap blue light juga ada proteksi di situ. Jadi meskipun kita ada di dalam ruangan, sebaiknya tetap menggunakan sunscreen. Terus kemudian meskipun kita beraktivitas di luar ruangan, cuacanya mendung atau berawan atau istilahnya sinar mataharinya tidak terlalu panas, nah itu kita tetap menggunakan sunscreen karena itu tadi paparan sinar matahari itu nggak hanya dari UVB tapi juga dari UVA. Begitu Mbak Leni. Baik Bu Melati, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih kembali. Nah, dan dari Mbak Francisca. Waduh. Pertanyaannya dari Mbak Francisca, sekarang ini kan banyak klinik-klinik kecantikan yang menawarkan terapi-terapi atau treatment-treatment tertentu, misalnya nih warna kulit yang agak gelap atau kehitaman bisa menjadi lebih cerah, lebih putih, seperti misalnya menggunakan laser. Terus sebagaimana yang dituju sebagainya yang dimana tujuannya untuk ya mencerahkan itu tadi ya. Apakah hasilnya akan bersifat permanen atau sementara saja dan juga treatment tersebut dilakukan selama 1 kali atau lebih sering, Ibu?
Jadi sebenarnya itu ada beberapa treatment atau laser, tapi ini nanti tergantung jenisnya. Sebenarnya saya nggak effort di situ, nggak expert di situ. Cuma kadang ada beberapa treatment kalau kalian perhatikan di klinik kecantikan itu kan sebenarnya tidak hanya laser di situ. Jadi sebelum laser itu kan ada pre-treatmentnya dulu sama ada after treatmentnya sebenarnya. Ya, pre-treatmentnya biasanya tetap aja kalian harus membersihkan make up-nya dulu. Terus kemudian bisa jadi kalian akan diberikan antara entah itu serum ataupun itu krim. Jadi sebenarnya laser itu apa ya, memaksimalkan penyerapan obat atau krim yang diberikan gitu. Uh, jadi pada saat kulit itu terluka atau pori-porinya terbuka, nah itu dia lebih cenderung lebih cepat untuk menyerap bahan-bahan atau ingredient dalam kosmetik gitu. Jadi nah laser itu membantu untuk mempercepat adanya penyerapan itu gitu. Jadi pasti dia laser itu tidak tunggal. Jadi ada pre-treatmentnya dulu, terus kemudian ada after treatmentnya untuk menghilangkan itu pasti merah kan kalau misalnya kita kena laser. Nah itu biasanya dokter kasih krim-krim apa antiinflamasi atau juga anestesi. Nah gitu. Kalaupun sifatnya permanen atau enggak, untuk perawatan itu kita nggak bisa bilang itu permanen. Jadi pasti kita harus continue untuk melakukan perawatan karena itu tadi setiap kulit itu kan beregenerasi. Nah, nanti begitu dia sustain itu kita tetap harus melakukan perawatan karena untuk membersihkan sisa-sisa kulit mati, migrasi kulit mati seperti itu. Jadi perawatan itu nggak bisa yang bersifat permanen. Tetapi begitu misalnya kita suntik vitamin C, itu kan ada proporsi berapa kalinya sampai melanosit itu berubah tren produksinya. Nah, itu sudah mulai bisa sustain kulitnya putih, tapi tetap harus ada istilahnya harus ada perawatan yang menjaga itu gitu. Jadi memang kalau untuk beberapa perawatan itu sampai terbentuk dulu sistem tubuhnya atau pergantian sistem tubuhnya kita menjadi seperti yang diinginkan, baru nanti treatmentnya dikurangin, nggak yang intensif atau masif seperti yang pertama gitu. Jadi, tapi tetap itu akan ada treatment-treatment lanjutan, hanya saja itu tinggal maintenance gitu. Jadi tidak terlalu memberikan effort yang lebih besar gitu. Terus kemudian itu treatmentnya dilakukan 1 kali atau lebih sering. Nah itu nanti tolong dibaca lagi sebelum kalian melakukan treatment. Ini sebenarnya treatmentnya apa sih? Nah itu konsultasi ke dokter dulu. Konsultasi ke dokter dulu, jenis kulitnya kita apa, terus kemudian masalah yang di kulitnya kita apa, terus treatment yang tepat itu seperti apa dan berapa kali gitu. Jadi jangan memutuskan sendiri bahwa oh aku kepingin hasilnya instan maka aku harus ngebooster entah dosisnya, entah pengulangan treatmentnya. Nah itu harus dikonsultasikan ke dokter dulu. Dan harus tahu dulu resiko dari treatment itu seperti apa gitu. Jadi misalnya untuk laser atau untuk suntik putih atau untuk suntik kolagen itu
ada jeda waktunya berapa lama yang optimal. Nah, itu ada gitu. Jadi nggak bisa yang kita misalnya mau 3 bulan sekali, mau 6 bulan sekali, mau 1 tahun sekali. Nah, itu untuk meng-create dulu, itu tadi yang saya bilang, untuk meng-create dulu hasil yang seperti kita inginkan. Nah, itu biasanya intensif. Jadi per 3 bulan, entah itu per 6 bulan, kayak gitu. Tapi setelah sistem itu berubah, nah itu kita tinggal maintenance, nah itu biasanya durasinya bisa jadi lebih panjang gitu ya. Jadi misalnya 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Nah itu nanti Mbak siapa itu tadi Mbak Francisca. Jadi kalau datang ke klinik nggak yang aku pengennya treatment ini nih gitu. Jadi lebih baik konsul dulu karena setiap treatment itu tujuannya berbeda-beda dan juga kebutuhannya kulit Mbak Francisca apa, nah itu juga nanti akan ada advice treatment yang berbeda. Jadi belum tentu treatment yang Mbak pengenin itu sebenarnya cocok untuk kulitnya Mbak Francisca gitu. Jadi lebih baik konsultasi dulu ke dokter, kecuali kalau sudah tahu ya, sudah tahu jenis kulitnya apa, terus kebutuhan kulitnya apa, masalah di kulitnya apa, kebutuhannya apa. Nah, itu bisa, tapi karena itu tadi kita butuh penjelasan untuk treatment A. Kan kadang treatment itu juga di klinik kan ada bundling ya gitu. Jadi untuk memikat konsumen itu klinik kecantikan biasanya ada beberapa bundling treatment. Nah, itu juga harus dikonsultasikan gitu. Jadi lebih baik konsul dulu untuk tahu resiko treatment ini sebenarnya apa sih, apakah cocok dengan kulit saya, kebutuhan kulit saya gitu. Nah, gitu aja. Terus kemudian itu tadi ya sambil menanyakan juga durasinya sebaiknya berapa lama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, setelah mendapatkan hasil baru kemudian biasanya ada advice untuk pengurangan durasi ataupun pengurangan dosis treatment. Begitu ya, Mbak Francisca. Oke, Mbak Putri Angelita. Um, Infus whitening. Oke, infus whitening itu gini, sebenarnya legal nggak legal itu eh gimana ya saya bilangnya. Jadi sekarang ini memang banyak produsen-produsen infus whitening, baik itu vitamin C dosis tinggi, terus kemudian nanti digabung dengan sekarang itu kolagen booster gitu ya, kolagen booster yang lebih lagi happening. Nah, uh, itu tidak menjadi masalah jika dilakukan oleh tenaga yang profesional dan berwenang gitu. Jadi ini nanti salah satu materi kalau nggak salah di UASTI yang di TKBA ada kosmetik, ada cosmeceutical gitu. Nah, ini juga ada beberapa klaim juga yang dari kosmetik yang dibatasi oleh BPOM. Jadi misalnya retinol, untuk kadar sekian-sekian itu bisa dijual bebas dan juga bisa diregistrasi dengan nomor NA atau kosmetik. Tapi untuk beberapa konsentrasi yang memerlukan istilahnya pengawasan dari dokter, atau kalau kita di farma itu kan ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, ada obat keras gitu ya. Jadi biasanya itu yang membedakan adalah konsentrasi dari active ingredients-nya gitu. Jadi yang menjadi legal adalah pada saat itu tidak dikerjakan oleh tenaga yang berwenang
atau kita melakukannya sendiri. Karena banyak sekali sekarang itu infus whitening atau vitamin C dosis tinggi yang dijual secara bebas apalagi di e-commerce atau di marketplace gitu. Kalau misalnya kalian searching di Shopee, di Topet gitu, kalian coba searching infus whitening atau vitamin C dosis tinggi, nah itu dijual bebas, plus ada suntikannya, plus ada istilahnya alat-alat yang istilahnya alat-alat penunjangnya lah, baik itu injeksi ataupun infus dan lain sebagainya. Nah itu yang salah adalah kita beli di e-commerce atau marketplace, terus kemudian kita nggak ngerti caranya, kita nyuntik sendiri. Nah itu yang bermasalah di situ, karena kan kalau infus itu pasti akan ada dosisnya, dosis masuknya berbeda dengan injeksi ya. Jadi kalau infus itu kan drop, jadi pasti akan ada dosisnya di situ, bagaimana berapa dosis yang dia harus masuk ke kulit yang di bagian manakah gitu, apakah sampai hanya ke lapisan epidermis, apakah sampai ke dermis. Nah itu yang jika tidak ada pengetahuan yang seperti itu, terus kemudian kita menggunakan atau kita meminta orang lain yang tidak mempunyai pengetahuan ataupun tidak berwenang melakukan itu, nah itu yang disebut malpraktek atau ilegal. Tapi selama itu dilakukan oleh yang berwenang, misalnya klinik yang tercertified, terus kemudian beautician-nya juga tercertified, nah itu boleh gitu. Jadi jangan tergiur oleh harga murah, terus jangan tergiur oleh kita bisa nih melakukan sendiri. Jadi tetap harus hati-hati, tanyakan dulu ini produknya aman atau enggak, produknya siapa gitu ya, aman atau enggak produk itu, terus istilahnya yang melakukan treatment itu tahu apa enggak, berwenang apa enggak gitu. Jadi itu kemarin yang banyak sekali kita melakukan, ada banyak berita yang kita melakukan injeksi whitening, injeksi kolagen, tapi ternyata menimbulkan efek malah lebih ruam kulitnya, lebih merah, lebih apa. Nah itu kita juga tidak bisa menyalahkan, karena kan harus tahu dulu dia ke siapa, ke klinik kecantikan yang tersertifikasi atau ke klinik yang biasa, atau malah justru ke salon yang biasa. Kadang juga salon itu juga menawarkan suntik putihan, nah gitu. Nah salon kan tidak ada tenaga yang tersertifikasi di situ. Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin infus, ngomongin injeksi itu kan langsung ke, sebentar ya, langsung ke pembuluh darah atau yang istilahnya kerjanya cepat. Nah, itu justru malah dapat meningkatkan iritasi. Jadi efeknya itu langsung. Nggak seperti kalau kita melakukan topical treatment gitu kan, efeknya kan pasti, ya ada sih beberapa yang langsung kalau kulitnya sensitif, tapi kan kadang efek itu kan jangkanya lebih panjang daripada kita melakukan injeksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus juga dinotif adalah apakah kita iritasi dengan produk-produk itu atau enggak, karena efeknya pasti jauh lebih cepat. Begitu ya, Mbak Putri. Semoga penjelasannya bisa membantu. Oke, ini Mbak Tarisa, ada pertanyaan dari Mbak Tarisa Ajija. Apakah sabun bayi bisa untuk umur 15 ke atas? Karena saya mengalami masalah kulit, terus kemudian konsul ke dokter kulit disarankan memakai sabun bayi batang. Nah, itu juga mungkin dokter itu bisa, tapi tergantung juga kebutuhan kulitnya kita. Karena kan antara kulit bayi dengan kulit dewasa kan berbeda ya. Tapi kalau misalnya Mbak Tarisa Ajijah mengalami masalah kulit, itu mungkin karena
ada iritasi dengan kandungan-kandungan tertentu dalam entah itu skincare-nya, entah itu eh, maksud saya entah itu facial foam-nya atau skincare yang lain, baik itu dari active ingredients-nya ataupun excipient-nya. Nah, kenapa dokter menyarankan untuk menggunakan sabun bayi? Nah, tadi yang seperti saya bilang, produk-produk baby care itu cenderung less iritan ingredients. Jadi kan dia harus hypoallergenic, tidak mengiritasi, terus kemudian dia tidak boleh berbahaya. Berbahaya itu dalam artian kapasitas kulit bayi untuk menerima kimia ataupun istilahnya untuk merespon adanya zat-zat yang masuk di dalam tubuh kan masih minimal. Nah, itu bagaimana caranya kita meng-create suatu formula yang dia dapat memperbaiki kulit bayi atau istilahnya merawat kulit bayi, tetapi dia juga less absorpsi. Nah, di situ mungkin yang menjadi dia lebih safety dan tidak banyak bermain di eksipien. Nah, itu yang menyebabkan kenapa biasanya untuk treatment-treatment kulit sensitif pada orang dewasa, biasanya dokter cenderung menyarankan untuk kembali lagi ke baby care gitu, baik itu menggunakan sabun bayi atau produk-produk bayi yang lainnya. Karena itu tadi biasanya untuk yang kulit sensitif cenderung mempunyai kemungkinan besar untuk iritasi dengan produk-produk perawatan untuk yang dewasa. Karena kan untuk yang produk-produk perawatan dewasa selain excipientnya itu banyak, dia juga active ingredientnya banyak. Karena kan skincare kadang bukan kadang, produsen itu kan ingin produknya laris gitu ya. Jadi nembaknya itu banyak active ingredients juga. Jadi nggak hanya whitening, tapi juga ke anti-aging seperti itu. Jadi mungkin Mbak Tarisa ada iritasi terhadap bahan-bahan dalam skincare dewasa karena itu tadi terlalu kompleks formulanya. Nah, untuk yang baby itu kan formulanya cenderung lebih mild, lebih gentle, terus kemudian tidak terlalu ada bahan-bahan yang aneh-aneh. Nah, itu yang bisa membuat kulit sensitif agak cenderung lebih tenang gitu ya. Gitu. Jadi kayak menenangkan kulit gitu. Jadi kalau misalnya kulit sensitifnya itu tidak banyak apa ya, tidak banyak kebutuhan, hanya untuk menenangkan saja biasanya seperti itu. Kembali lagi ke sabun-sabun bayi batangan. Cuma yaitu tadi kalau misalnya kulit sensitifnya itu bukan karena iritasi, tapi karena misalnya produksi sebum yang berlebihan. Nah, itu kadang kalau untuk yang produk baby itu kurang coverage gitu. Tapi kalau kulit sensitifnya hanya karena iritasi tapi nggak ada masalah yang lain, itu biasanya dokter cenderungnya seperti itu memang. Jadi kembali lagi ke baby care. Biasanya seperti itu. Gitu ya, Mbak Tarisa. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terus kemudian ini Mbak Vika. Apakah pada saat menggunakan antiperspiran itu ada efek gatalnya, itu berarti nggak cocok atau nggak cocok dengan bahan antiperspirannya? Eh, Coba dilakukan tes dulu seperti yang saya bilang kemarin. Tapi ini juga harus
harus ada assessment lebih lanjut Mbak Vika, jadi harus diperhatikan apakah rasa gatal akibat penggunaan antiperspiran itu muncul pada saat pertama kali penggunaan. Jadi kalau muncul pertama kali penggunaan bisa jadi seperti itu, nggak cocok dengan produknya atau nggak cocok dengan bahan perspirannya. Nah, itu bisa di-comparing lagi, misalnya cari bahan perspiran yang sama, tapi dengan merek yang berbeda. Nah, kalau misalnya tetap iritasi, berarti nggak cocok dengan antiperspirannya. Tapi kalau misalnya dengan produk yang berbeda, dengan pastikan eksipien setiap produsen itu nggak sama. Nah, itu bisa jadi alergi dengan salah satu eksipien yang ada di merek tertentu itu gitu. Nah, bisa jadi juga rasa gatal atau itu timbul setelah kita mencukur atau melakukan treatment terhadap pertumbuhan rambut di kulit ketiak. Nah, itu jangan langsung menggunakan produk apapun supaya kulitnya tenang dulu. Baru kemudian pastikan karena ada inflamasi di situ, kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia, nah itu justru malah iritasi kulitnya gitu. Jadi pada saat kita melakukan treatment apapun itu, baik dengan laser, baik dengan wax, cukur maupun depilatori, itu dibiarkan dulu seperti itu tanpa dikasih apa-apa, baru nanti nextnya misalnya kasih jeda waktu lah, istilahnya gitu. Kasih jeda waktu baru nanti mengaplikasikan si deodoran itu ataupun body lotion atau yang lainnya gitu. Jadi kemungkinan seperti itu. Kalaupun tidak melakukan treatment tapi tetap gatal, nah bisa jadi iritasi terhadap ingredients atau bahan aktifnya. Tapi kalau iritasi atau rasa gatal itu terjadi setelah shaving, nah itu mungkin perlakuannya itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan dari shaving langsung menggunakan deodoran ataupun produk kosmetik yang lain, biarkan tenang dulu kulitnya. Nah, itu nanti baru setelah kulitnya tenang baru menggunakan deodoran atau produk yang lain. Tapi kalau enggak, nah nanti harus dicari tahu iritasinya seperti apa, gitu. Harus dites dulu. Makanya setiap kali beli produk, kalau misalnya kita nggak yakin atau terutama untuk produk-produk yang istilahnya kita masih nggak tahu aman apa enggak bahannya, kita nggak kenal sebelumnya, nggak pernah pakai sebelumnya. Nah, itu lakukan patch test dulu di area-area yang sensitif terhadap iritasi. Nah, itu biarkan dulu selama beberapa jam atau bahkan seharian. Nanti kalau kalau ada timbul ruam, rasa gatal, rasa terbakar, nah itu berarti kita nggak cocok. Begitu ya, Mbak Vika. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Putri Angelita ya Bu, yang tentang konsumsi produk kolagen. Apakah bisa meningkatkan tone kulit yang lebih cerah daripada kulit asli kita? Atau hanya mengembalikan warna kulit yang asalnya memang putih karena gitu, seperti apa Bu? Iya, kolagen ya. Sebenarnya kalau untuk yang kolagen ini dapat mengembalikan ke arah tone kulit sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya dia memperbaiki jaringan kulit kan kalau untuk yang kolagen itu. Tapi kalau jadi kan ton warna kulit kita itu kadang bisa berubah seperti yang Mbak Angelita bilang bahwa paparan kita
dengan banyaknya aktivitas outdoor, jadi kita gampang terpapar sinar matahari, itu bisa menyebabkan tone kulit yang berbeda atau lebih gelap. Terus kemudian kita tidak melakukan perawatan gitu ya. Jadi istilahnya banyak migrasi kulit mati yang nggak kita bersihkan, atau ada banyak sebum yang sehingga dia menyebabkan tumpukan kotoran dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi warna tone kulit kita. Nah, kolagen itu sebenarnya kan memperbaiki jaringan yang ada di kulit menjadi lebih sehat, lebih kembali seperti awalnya gitu. Jadi kadang itu kan istilahnya memperbaiki skin barrier-nya kita gitu. Jadi kadang itu karena kita nggak aware dengan kulit, skin barrier-nya kan rusak. Nah, kemarin kita sudah belajar anatomi kulit. Jadi layer-layer kulit itu uh, ada beberapa ada beberapa layer, ada beberapa sel yang ada di situ. Nah, kalau misalnya itu rusak, itu bisa jadi dia hilang ataupun dia berkurang kepadatannya. Nah, itu kolagen memperbaiki hal itu, gitu. Nah, kalau misalnya kulit kita sehat, kan otomatis eh, tidak apa ya istilahnya, tidak terpengaruh oleh paparan yang baik itu kontaminasi radikal bebas, kontaminasi bakteri radikal bebas, maupun paparan sinar UV. Jadi sebenarnya itu memperbaiki tone kulit kita. Tapi kalau misalnya kita sudah apa ya, melakukan modifikasi terhadap tone kulit, yang saya bilang tadi, kita sudah melakukan treatment-treatment untuk mempengaruhi atau memodifikasi secara masif, misalnya dengan suntik whitening dan lain sebagainya. Nah, itu dia akan mempertahankan kulit yang baru itu. Jadi kalau suntik whitening itu kan kita bisa jadi ada peningkatan tone kulit yang ekstrim. Jadi misalnya tadinya sawo matang bisa ke putih gitu, bisa gitu. Jadi karena itu tadi dilakukan treatment atau invasi yang agresif terhadap perubahan melanosit misalnya gitu ya. Nah, itu bisa merubah tone kulit. Nah, ini nanti tergantung kitanya seperti apa. Maksudnya seperti apa itu, apakah kita sudah melakukan treatment-treatment yang mempengaruhi tone kulit kita. Nah, kolagen sebenarnya mempertahankan di situnya sih. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa terhadap kulit kita, tidak melakukan yang agresif, yang masif, itu dia hanya mempertahankan tone kulit yang awal. Hanya membuat kita kulitnya lebih sehat, terus kemudian memperbaiki sel-sel kulit yang tadinya rusak karena kita nggak aware, kita terpapar banyak polusi karena aktivitas dan lain sebagainya, itu menjadi lebih baik skin barrier-nya. Dosis yang tepat, nah itu disesuaikan saja dengan yang ada di penandaan. Jadi kan yang ada di penandaan itu biasanya kan sudah dilakukan review oleh Badan POM ataupun dengan industrinya sendiri. Yang saya bilang kemarin itu bahwa kalau untuk yang kosmetik atau maksudnya apa ya kolagen itu ya, izinnya ya. MD ya Bu ya? Iya, kolagen drink itu suplemen ya Bu Asti ya. Suplemen, iya betul. Nah, kalau suplemen itu diperhatikan aja penandaannya, karena kalau suplemen itu kalau di Indonesia beda dengan di luar negeri. Kalau regulasi di Indonesia, suplemen itu masuk ke dalam sebenarnya bukan masuk ke dalam obat tradisional dan juga obat yang dimana which is itu pengujiannya itu lebih intensif gitu daripada kalau untuk yang di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan beberapa suplemen masuk ke regulasinya masuk ke makanan gitu. Jadi
pengujian dan apanya itu nggak yang terlalu intensif. Tapi kalau makanya itu kan kadang banyak produsen yang di Indonesia itu, sering komplainnya di situ karena, suplemen kesehatan karena ada kata-kata kesehatannya itu, makanya terus, suplemen itu masuk ke arah, obat tradisional ataupun, farmasi gitu. Nah itu pengujiannya malah, sedikit intensif dan, ada banyak karena, harus dibuktikan dosis, penetapan kadar dan lain sebagainya. Nah itu yang, eee insya Allah kalau sesuai dengan penandaan itu masih aman. Yang penting jangan, konsumsi yang berlebihan, lihat labelnya seperti apa, sesuaikan dengan, di labelnya. Begitu ya, Mbak Putri. Oke. Oke, sudah menjawab Bu, penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Waktu sudah menunjukkan 90 menit lebih berjalan ya. Jadi, kita harus mengakhiri kuliah PAKA dengan Bu Melati. Jangan khawatir, di pekan depan ya, pekan depan kita masih tetap ada materi kuliah lagi dengan Bu Melati dari PT Rokor. Untuk UTS-nya nanti materinya ada 4 ya. Ada 4 yang disampaikan 3 kali dan disampaikan Bu Ati 1 kali. Hari ini akan saya share materinya semua. Gitu. Oke, mohon izin untuk menyalakan semua kameranya, akan saya dokumentasikan. Silakan. Terus sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa mengisi presensinya. Akan saya tutup 5 menit lagi untuk presensinya. Silakan segera diisi. Oke, selamat mempersiapkan UTS ya, bukan selamat weekend tapi mempersiapkan UTS. Semoga berhasil. Semoga lulus dengan tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Oke, matur nuwun sangat Bu Melati sudah memberikan banyak sekali insight baru untuk kami. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih. buat Bu Melati. Saya izin live. Oke, mulai Bu.